Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kania Febri Gantini. Saya dari kelas 10 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Mari kita simak. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar ke Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya. 1. Teori Waisa, 2. Teori Brahmana, dan 3. Teori Ksatria, dan 4. Teori Arus balik. Yang pertama, teori Waisa. Teori Waisa ini menyebutkan bahwa golongan Waisa atau pedagang yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara pedagang di India dan di Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim angin yang baik sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India. Para pedagang di India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dan melalui perkawinan tersebut mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Yang kedua, teori Brahmana. Teori Brahmana menurut sejarah Belanda ini masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pembuka agama. Menurut J.C. Van Leeuw, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara atau kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad ke-4 Masehi. Dasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori yang ketiga yaitu teori Ksatria. Menurut teori Ksatria, golongan Ksatria atau bangsawan yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, perperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan di India menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Kerajaan dan prajurit yang kalah biasanya terusir dan wilayah kerajaannya dan mereka wajib menjauh dari wilayah sengketa. Golongan Ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke kepulauan Indonesia. Teori yang keempat, teori arus balik. Teori arus balik yang menyebutkan bahwa orang-orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tentang dalam prasasti Nalanda di India yang menyebutkan Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun vihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya telah belajar di India. Orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama-agama Hindu dan Buddha. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.